Hari ini kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, ya, yang saya ambil dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini firman Tuhan yang menurut saya adalah hal yang luar biasa, mengingatkan kita semua. Saya mengambil tema hidup yang berarti. Coba jemaat katakan hidup yang berarti. Mungkin jemaat Tuhan selalu dengarkan saya sampaikan firman Tuhan seputar ini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup kita harus jadi berkat dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saya mau bicara lagi, mau mengingatkan kita semua melalui kebenaran firman Tuhan bahwa hidup ini harus berarti, atau hidup ini harus ada gunanya. Bukan bagi kita saja tetapi bagi orang lain. Amin. Firman Tuhan katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam diri kita semua mungkin kita cenderung untuk bosan, benar atau tidak? Ketika kita melakukan hal yang baik lalu dibalas dengan, orang bilang air susu dibalas dengan air tuba, kita sudah mulai bosan. Kita bilang percuma kita buat hal yang baik, tapi orang tidak balas dengan hal yang baik. Kita sudah melakukan hal yang baik, mungkin kita sudah berikan dia sesuatu, kita kasih dia semangat, kita support dia, tapi yang dia balas tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan inilah yang membuat manusia itu cenderung untuk malas, atau tidak mau, atau bosan. Cukup sudah. Biar sudah kita tidak usah buat baik kepada dia. Ya kan? Kita merasa percuma saya ini orang nih. Mungkin ada bahasa lain yang kita bilang buang mutiara di mulut Fafi. Ya. Karena kita menganggap bahwa ini tidak ada gunanya orang seperti ini menerima hal yang baik. Kenapa? Karena orang seperti ini kok tidak punya hati. Contohnya seperti itu ya. Kita sudah buat yang baik lalu kita bilang ini orang ini tidak punya perasaan nih. Orang sudah buat baik juga, bukannya terima kasih, malah omong orang tambah lagi. Ya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mau ingatkan kita semua sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti gaya kehidupannya Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah tidak boleh berhenti melakukan kebaikan, sekalipun mungkin kita tidak dibalas dengan hal yang baik. Amin. Dalam segala hal, saya percaya dalam kehidupan kita punya pergumulan masing-masing. Amin. Mungkin kita sekarang ini sedang beradu mulut atau bertengkar, berselisih dengan saudara kita kah, suami istri kita kah, keluarga kita kah, siapa itu. Tapi hari ini firman Tuhan katakan kamu harus tetap berbuat baik. Berbuat baik ini bukan sekedar hanya 1-2 kali, tapi berbuat baik ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Bukan sekedar hanya kemauan kita saja, bukan sekedar hanya sesaat, tapi ini perintah dari Tuhan bahwa kita harus melakukan kebaikan. Orang yang memang dia baik, ya, memang asalnya dia baik, orang mau banting dia seperti apapun, orang mau bikin dia seperti apapun, dia tetap baik. Kenapa? Karena dia memang dasarnya orang baik. Gitu. Simpel saja. Tapi kalau dia orang jahat, ya sudah, orang mau bikin dia baik seperti apapun dia akan tetap jahat. Pilihannya ini ada dalam diri kita. Kita mau memilih jadi orang yang tetap baik karena memang asal kita adalah
orang baik atau kita ini orang jahat yang mungkin orang melakukan kejahatan kita balas dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang sederhana, benar, yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita temukan seperti itu. Dan kita harus berhasil dulu di tingkat ini, di level ini. Kita harus lulus. Kita cross check diri kita harus lulus dalam hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita merindukan surga, kita merindukan tinggal di rumah Bapa, tapi hal-hal sekecil ini kita tidak mampu lakukan. Ya, tidak bisa. Justru hal sekecil ini yang harus kita lakukan. Baru kita terbiasa untuk melakukan hal yang besar. Jadilah orang yang baik. Firman Tuhan katakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang baik pasti dia akan menuai. Mungkin bukan hari ini, besok, mungkin bulan depan dan seterusnya, tapi yang pasti orang yang melakukan hal yang baik pasti menuai. Itu yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, dan itulah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Firman Tuhan dalam terjemahan BIMK dikatakan, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali-kala kita akan menuai hasilnya. Semua kita ini mau mendapatkan keuntungan, mau menghasilkan sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Tabur kebaikan. Hal-hal yang baik kita tabur, kita lakukan, kita kerjakan. Bapak Ibu memberikan waktu datang untuk di gereja, mungkin ada kegiatan atau ada apa saja kita datang, kita berikan waktu, kita kerja bakti, kita mungkin menabur dan sebagainya. Itu hal yang baik. Mungkin tidak terima di gereja, tapi di tempat lain Tuhan sediakan. Ya. Tuhan berikan. Caranya Tuhan itu di luar logika kita. Amin. Di luar akal pikirannya kita. Kadang-kadang kita terima berkat, kita bilang, saya tidak sangka-sangka kok bisa ya Tuhan berkati saya, ya kan? Di luar pikirannya kita. Karena memang pikirannya Tuhan itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa diselami oleh manusia. Caranya Tuhan itu berbeda. Karena dia Allah yang besar, dia Allah yang ajaib, dia mampu melakukan segala sesuatu. Bayangkan saja caranya Tuhan itu seperti ini. Dokter sembuhkan orang pakai obat, ya kan? Obat-obatan. Saya tidak meremehkan dokter, tapi memang itu caranya dokter. Bapak Ibu bisa bayangkan caranya Tuhan, hanya celikan mata orang lalu sembuh. Di luar pikiran, padahal tidak ada unsur obat-obatan dalam pasir itu. Dicelikan matanya, tidak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa saya buat baik nanti dia balas baik. Tidak perlu. Kebaikan itu ketika kita lakukan yang balas Tuhan. Amin. Bukan manusia. Bapak Ibu, kalau manusia yang balas maka sudah selesai di situ. Amin. Tapi kalau Tuhan yang balas itu besar. Jadi kalau kita buat hal yang baik pada orang, tidak perlu kita mengharapkan nanti dia yang balas. Kita harapkan Tuhan saja yang balas. Karena berkat dari Tuhan itu melimpah-limpah. Apabila sudah datang waktunya, kita pasti menuai. Tidak ada orang yang menabur yang tidak menuai. Semua orang yang menabur pasti menuai. Ya. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti berikan.
Nah, kita tidak boleh menjadi lemah. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ketika kita buat kebaikan, kita tabur kebaikan lalu dibalas dengan kejahatan. Kadang-kadang ada orang menjadi lemah dan putus asa, lalu dia tidak mau melakukan hal yang baik lagi. Ya, istilahnya dia berhenti. Nah, orang-orang yang berhenti melakukan kebaikan, pastinya dia tidak akan mendapatkan upah yang Tuhan sediakan. Tetapi orang-orang yang terus melakukan kebaikan, dia akan terus menikmati apa yang Tuhan sediakan. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Bagaimana cara supaya hidup kita ini berguna? Hidup kita berarti adalah ketika kita mampu melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ketika pisang ini sudah berbuah, Bapak Gembala itu sering sekali pergi potong itu pisang, dikasih di orang-orang tertentu ya, memang sesuai gerakan hatinya Bapak Gembala mau kasih ke siapa. Tapi ada satu sukacita. Suatu kali saya bertemu beberapa minggu yang lalu sebelum pemilu, kami pergi ke salah satu teman ya, kita ada arisan Momere. Lalu dia punya pohon kelapa. Dia punya pohon kelapa dan ya banyak yang ambil kelapanya, sampai ada yang sudah bawa pulang, pokoknya sudah keep satu orang berapa buah. Lalu masih ada beberapa buah di situ. Dia bilang, kalau yang belum dapat ambil saja. Saya bilang sama dia, betul ya, kalau kita menanam sesuatu lalu orang lain menikmati, kita rasa senang, bahagia. Ya, ternyata apa yang saya lakukan dinikmati oleh orang lain. Kita merasa bahwa hidup kita ini berarti, berguna. Apa yang kita lakukan dinikmati oleh orang lain. Kita tidak perlu memikirkan untung dan ruginya, tapi yang kita pikirkan bagaimana mereka menikmati hasil tangan kita, mereka menikmati hasil pekerjaannya kita. Yang kita pikirkan itu. Dalam melakukan kebaikan tidak perlu memikirkan untung dan rugi. Nah, kenapa orang berhenti melakukan kebaikan? Karena dia pikirnya di situ, untung dan ruginya. Padahal orang yang melakukan kebaikan, Bapak Ibu catat, selalu mendapatkan keuntungan. Itu dicatat baik-baik, digaris bawahi. Ya. Tidak pernah orang yang melakukan kebaikan itu dia rugi, tidak pernah. Tidak pernah ada orang yang memberi lalu dia kekurangan, tidak pernah. Ya. Orang yang memberi selalu dia diberkati Tuhan. Walaupun mungkin tidak dibalas dengan kita kasih 1.000 lalu Tuhan kasih 100 kembali 100.000. Tapi banyak hal kita bisa lihat dari perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dahsyat, ya. Selama kita hidup, kita harus membuat hidup kita ini berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Suami harus jadi berkat untuk istri, istri harus jadi berkat untuk suami, ya, orang tua jadi berkat buat anak-anak dan sebagainya, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk tempat-tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Di situ kita harus jadi berkat. Amin. Di situ kita harus berguna. Di situ kita harus menampilkan sesuatu yang benar. Ini kebenaran firman Tuhan. Hal-hal baik itu banyak sekali. Yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jangan tahan-tahan. Firman Tuhan bilang begini, kalau kita tahu yang baik lalu kita tidak melakukannya, kita berdosa. Ya, itu firman Tuhan.
Kita tahu yang baik lalu kita tidak melakukannya, kita berdosa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi kita mau lihat buah yang kita hasilkan, ya Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat buah apa yang sudah kita hasilkan, kita lihat dari kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Itu simpel sekali. Amin. Kalau kita mau lihat buah kehidupan kita, lihatlah kebaikan apa yang sudah kita buat. Siapa orang yang sudah kita bantu? Siapa orang yang sudah kita tolong? Hari-hari ini kita sudah buat apa untuk orang-orang di sekitar kita? Firman Tuhan bilang apa? Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Mari kita terus berjuang untuk menghasilkan buah kebaikan. Kita tahu buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan. Ya. Dalam buah roh itu ada kebaikan. Dan itulah yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Selama hidup ini masih diberikan oleh Tuhan. Lakukanlah terus kebaikan. Dalam terjemahan versi Alkitab yang hidup dikatakan, segala sesuatu yang kukatakan kepadamu ini semuanya benar. Ajarkanlah supaya kebenaran-kebenaran ini dipegang teguh. Nah inilah yang saya mau sampaikan kepada jemaat GBI Siloam di tempat ini. Pegang ini kebenaran dengan teguh. Kebenaran firman Tuhan ini harus dijadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan ini harus dijadikan sebagai fondasi atau dasar kehidupan kita. Amin. Dalam melakukan segala sesuatu, pegang teguh firman ini, jangan mudah dipatahkan, jangan mudah digoyahkan oleh keadaan, oleh situasi yang kita alami. Mungkin kesulitan, kesukaran, ya, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan membuat iman kita goyah. Jangan melemahkan kita, tapi pegang teguh kebenaran ini sampai Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan kepada kita semua, tidak ada beban yang terlalu berat dalam kehidupan kita ini. Mungkin beban yang saya alami tidak sama dengan bebannya Ibu Eti, tidak sama dengan bebannya Om Agus, ya, tidak sama dengan bebannya Ibu Adel dan sebagainya. Kita punya beban, kuk yang kita pikul itu sendiri-sendiri, ya, beratnya sendiri-sendiri, tidak sama. Tapi saya mau katakan bahwa tidak ada beban yang terlalu besar, terlalu berat. Semuanya bisa dilewati. Ayub dalam kehidupannya dia mengalami masalah yang begitu besar. Kehilangan anak-anak dalam sekejap. Kehilangan harta benda dalam sekejap. Yang orang paling kaya jadi paling miskin. Paling hina. Karena sudah paling hina, istrinya bilang apa? Kutuklah Tuhan Allahmu. Karena dilihat Ayub ini tidak punya apa-apa lagi. Padahal firman Tuhan bilang Ayub ini orang paling kaya, punya kekayaan yang luar biasa, ya. Tapi dalam sekejap semuanya habis. Tapi dalam kehidupannya Ayub, ketika dia menjalani kehidupannya, dia bilang apa? Karena Tuhan tahu jalan hidupku, ya. Sekiranya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya dalam kehidupan kita ini, kita melihat bahwa Tuhanlah yang paling tahu kehidupan kita. Makanya Tuhan berikan kesempatan untuk masing-masing kita alami itu. Ibu Eti dengan prosesnya, Ibu Jeli dengan prosesnya, Om Agus juga dengan proses, semua dengan proses masing-masing. Dan itu Tuhan yang izinkan untuk memurnikan hati kita, untuk memurnikan kehidupan kita, untuk memurnikan pikiran kita, untuk membaharui kita, supaya kita timbul seperti emas.
Firman Tuhan yang selalu kita nyanyikan dalam pujian bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Nah, kalau kekuatan sudah datang daripada Tuhan, artinya setiap kita mampu melewati semua persoalan. Amin. Kita mampu melewati setiap persoalan. Jadi dalam masa-masa sulit yang sedang kita alami, jangan berhenti berbuat baik. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Ya, kalau orang tempelin kita, ya kita bilang kasih ini sebelah masih ada nih. Tidak mungkin juga. Pasti mungkin kita juga ada emosinya sedikit. Ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan berhenti berbuat baik. Tidak perlu kita jauh-jauh lihat yang lain. Kita lihat apa yang pernah terjadi di gereja kita. Kita melihat bagaimana Bapak Gembala punya respon, itu menjadi contoh. Amin. Itu menjadi teladan buat kita. Ternyata kita harus tetap melakukan hal yang baik. Om Agus di rumah tetap buat yang baik. Semua kita tetap buat yang baik. Ya, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ingat ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, dari penderitaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari masalah yang sedang kita alami, dari proses yang sedang kita lakukan, kita hadapi, disinilah kita menghasilkan buah. Amin. Orang kalau hidupnya baik-baik saja, belum tentu dia bisa menghasilkan buah. Tapi orang dalam penderitaannya, dalam kelemahannya, kalau dia bisa menghasilkan buah, Bapak Ibu dengar baik-baik, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ketika orang membalas kejahatan kita, kebaikan kita dengan kejahatan mereka, kita tetap melakukan kebaikan, disitulah hati Tuhan disenangkan. Kenapa? Karena dalam keadaan kita masih mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tunjukkan dalam kehidupan kita ini bahwa kita menjadi orang-orang yang menghasilkan hal-hal yang baik. Tunjukkan dalam kehidupan kita ini bahwa hidup kita ini berarti bagi orang lain. Tunjukkan dalam kehidupan kita ini bahwa hidup kita ini berguna bagi orang lain. Karena kita ini hidup bukan untuk kepentingan diri kita saja, tapi kita harus hidup bagi orang lain. Kita bisa melihat teladan hidup daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hidup bukan bagi dirinya sendiri. Tuhan itu hidup bagi orang lain. Sebab itu kita juga harus melakukan hal itu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, karena orang-orang kita harus belajar menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga kehidupan mereka akan berbuah. Saat kita tolong orang lain, saat itu kita sedang menghasilkan buah. Ya. Jadi ada orang-orang yang lemah yang datang minta pertolongan sama kita, kita tolong saja. Ya. Walaupun ketika kita menolong orang, mungkin saat itu kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin saat itu kita sedang dalam keadaan kekurangan. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Lakukanlah itu. Kita menolong orang-orang di sekitar kita. Berbuat baik adalah sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Kalau berbicara tentang menghasilkan, semua orang mau hidup ini menghasilkan. Amin. Tidak ada orang yang merugi. Semua orang mau punya hasil. Ketika kita melakukan hal yang baik, suatu saat kita pasti dapat hasilnya. Saya mau kita semua terus belajar untuk menjadi orang-orang yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Kita hidup harus jadi berkat, kita hidup berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita terus menabur hal-hal yang baik, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekalipun manusia melakukan apa yang tidak kita inginkan, jangan pernah putus asa. Amin.
Sekali lagi saya mau katakan, jangan sampai situasi dan keadaan yang kita alami membuat kita tidak bersemangat. Tapi harus selalu bersemangat melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita berusaha dalam kehidupan kita ini, mungkin kita jatuh bangun, tidak masalah, tidak apa-apa. Tuhan itu mau tolong orang yang mau punya usaha. Jadi jangan berhenti. Walaupun kita jatuh bangun tidak masalah. Yang Tuhan lihat adalah usahanya kita. Mungkin ketika kita melakukan kebaikan, kita sempat kecewa, kita sempat sakit hati dan sebagainya, tapi tidak apa-apa. Kita terus berusaha memperbaharui hati kita, minta Tuhan tolong kita. Karena kekuatan itu datang daripada Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong setiap kita untuk melakukan apa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak melihat, kita tidak merasakan, tapi besok, lusa dan sebagainya kita pasti melihat apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai. Amin. Kita ini mungkin menabur, mungkin belum dengan air mata. Ya. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu sudah sampai di level ini atau belum? Sudah sampai di level di mana mungkin kita mau memberikan tapi kita tidak punya apa-apa, tapi kita dipaksa harus memberi, melakukan sesuatu. Mungkin dengan tangisan kita, mungkin dengan air mata kita dan sebagainya. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang menabur, melakukan kebaikan, melakukan hal yang baik, bahkan sampai mencucurkan air mata, dia pasti menuai dengan berkas-berkasnya. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Untuk siapapun Tuhan tidak pernah berhutang. Satu kali kami mau pergi ke Kupang, lalu karena Bapak Gembala bilang kita ada pembangunan, jadi ya kita ada sedikit uang, kita berikan, ya kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kami ke Kupang. Kami ke Kupang, itu pun kami numpang dengan orang karena mereka juga sempat mau ke Kupang, jadi kami sama-sama. Tuan otonya ini sudah masuk untuk pergi ke kamar mandi. Penumpang yang satu ini, yang kami juga tidak kenal dia karena dia di Timor Leste, kita di Indonesia, ya. Kami juga tidak kenal dia sama sekali, tidak tahu dia dari mana, namanya saja kami tidak kenal. Tiba-tiba keluarkan uang yang sama jumlahnya dengan apa yang kami kasih, itu tidak selang jauh-jauh hari, hanya berapa hari saja, sama persis dengan apa yang kami kasih, ya. Lalu kami bilang memang Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Bapak Ibu kasih 1.000, Tuhan akan kasih kembali itu 1.000. Bapak Ibu kasih 1 juta, Tuhan kasih kembali itu. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Dia Allah yang sangat amat baik. Jadi saat kita melakukan kebaikan, tandai saja. Dia yang akan balas. Semua Tuhan akan buat hal yang baik. Ya. Bahkan sampai hari ini pun saya terus mengalami itu. Oh, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan tidak pernah sama sekali berhutang atas kehidupan kita. Justru kita ini yang punya banyak utang. Mau utang di bank, utang di koperasi, utang di Tuhan lagi. Ya. Kita ini yang punya banyak utang. Makanya kita harus bayar. Karena kita ini sudah menikmati kebaikannya Tuhan. Jadi bayar sudah. Amin. Ya. Kita ini bayar utang sama Tuhan saja, Tuhan masih kasih kembali itu. Itu kita punya Tuhan yang luar biasa.
Ya, itu kita punya Tuhan yang ajaib sekali. Makanya kapan hari saya lihat TikTok, ada satu pendeta dia menyanyi satu lagu, dalam penyembahannya dia bilang apa? Jangan kehilangan rasa kagum sama Tuhan. Ya. Jangan kehilangan rasa kagum. Kenapa kita tidak mau menyembah Tuhan? Kenapa kita malas-malas beribadah? Ya. Kenapa kita tidak setia dengan Tuhan? Karena kita sudah kehilangan rasa kagum. Ya. Sudah kehilangan rasa kagum. Makanya spirit kita itu sudah mulai turun. Ya, perasaan kita dengan Tuhan itu sudah tidak sama lagi. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan rasa kagum sama Tuhan. Kita sudah lupa bagaimana Tuhan pelihara kita. Kita sudah lupa bagaimana Tuhan baik sama kita. Kita sudah lupa bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Kita kehilangan perasaan itu. Kita kehilangan hal itu. Sehingga apa? Membuat kita sudah tidak semangat lagi beribadah. Kenapa sampai orang tidak mau datang beribadah? Kenapa sampai orang tidak setia? Karena mereka sudah tidak kagum lagi sama Tuhan. Benar atau tidak? Kalau orang kagum sama Tuhan, apapun yang terjadi dia akan datang sama Tuhan. Itu orang yang kagum dengan Tuhan. Presiden Pak Jokowi saja datang, ya, datang ke, waktu itu saya lihat di Ende ya, itu orang yang tidak punya apa-apa saja, mama-mama saja yang mungkin ada jual di pasar, dia kasih tinggal itu jualan, dia pergi cari Pak Presiden yang ada sementara datang. Dia pergi kejar. Kenapa? Karena dia kagum. Amin. Dia kagum. Saya mau melihat sosok presiden yang orang bilang baik itu seperti apa. Saya mau melihat wujudnya itu. Saya mau melihat penampilannya seperti apa. Yang orang Indonesia bilang ini presiden yang luar biasa. Saya mau melihat dia seperti apa. Saking dia kagum dengan presiden, dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan kesibukannya, dia tinggalkan pekerjaannya, kiosnya dia tutup dan sebagainya. Dia tinggalkan itu lalu dia mau lihat presiden itu seperti apa. Dia rela tinggalkan semua karena apa? Dia kagum akan pribadi Bapak Presiden. Nah, pertanyaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita tetap kagum sama Tuhan. Kita rela tinggalkan semuanya, kesibukan kita rela tinggalkan hobi kita, apa semua segala-galanya. Kita rela tidak tinggalkan itu untuk menunjukkan bahwa kita sedang kagum dengan Tuhan kita. Itu hamba Tuhan, dia omong sambil menangis. Semua orang di tempat itu menangis. Ternyata betul, ketika kita kehilangan rasa kagum dengan Tuhan, ya, kita sudah pasti perlahan-lahan akan mundur dan tinggalkan Tuhan. Jadi saya mau sampaikan untuk kita semua jemaat yang walaupun sedikit ini, tapi jangan pernah kehilangan rasa kagum sama Tuhan. Amin. Jangan pernah kehilangan rasa kagum dengan Tuhan. Ya, ini pun menegur kehidupan saya. Bukan hanya saya omong lalu saya sedang menegur Bapak Ibu. Tidak. Sedang menegur saya secara pribadi juga. Tidak boleh kita kehilangan rasa kagum kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah kehilangan perasaan itu, sudah pasti kita sudah malas beribadah, tidak mau ketemu dengan Tuhan lagi. Sudah malas baca Alkitab, sudah tidak mau berdoa lagi. Itu ciri-ciri orang yang sudah kehilangan rasa kagum dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu jemaat semua di tempat ini jangan kehilangan perasaan itu. Amin. Jangan kehilangan perasaan itu. Harus setia mencari Tuhan. Ingat setiap hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari punya hidup yang berarti bagi orang lain. Hidup kita harus menjadi berkat.
harus menjadi dampak bagi orang lain. Dan satu hal yang saya mau sampaikan terus kepada kita, jangan kehilangan rasa kagum kita terhadap Tuhan yang sudah selalu setia bersama-sama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.